Shalom, Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur diberi kesempatan dan kemurahan Tuhan untuk melanjutkan acara Kesaksian Hidup saya yang ke-20 di channel Bukit Sion bersama saudara-saudara semua, dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan tak kekurangan sesuatu apapun juga. Semua ini karena kasih setia dan anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba menserahkan acara ini dari awal sampai akhir dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua yang Kau kasihi. Kami siap, Bapa, mendengarkan pesan-Mu. Haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, Tuhan mengingatkan kita ya untuk selalu melekat ya padanya dan untuk selalu mengandalkannya ya dalam keadaan yang terberat sekalipun ya, mungkin istilahnya itu dalam keadaan di bawah titik nol atau min ya, itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Jadi tema hari ini yaitu move on bersama Tuhan Yesus. Itu pesan Tuhan hari ini. Ya, kita belajar dari kehidupan Yakub. Kita tahu ya bahwa kehidupan Yakub ini ya dipenuhi dengan berbagai permasalahan ya yang kompleks ya. Jadi dapat kita lihat di Kejadian 35 ayat 16 sampai selesai ya. Saya ulang ya. Jadi kehidupan Yakub ini ya dapat kita lihat di Kejadian 35 ayat 16 sampai selesai ya. Itu di situ dikisahkan bahwa Yakub itu mempunyai dua istri ya. Istri pertama bernama Lea dan istri kedua bernama Rahel. Dan kita tahu bahwa kedua istrinya ini bersaing ketat ya untuk mendapatkan yang Lea ini bersaing ketat untuk mendapatkan cinta Yakub. Yang Rahel ini bersaing ketat untuk mendapatkan anak kandung. Ya, jadi sama-sama ya bersaing, tapi tujuannya berbeda. Karena memang Yakub ya lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ya, jadi kita belajar bahwa sungguh kehidupan Yakub ini dipenuhi ya dengan berbagai konflik ya dalam rumah tangganya, di mana kedua istrinya ini saling bersaing ya. Jadi dan persaingannya itu tidak sehat. Kalau persaingan sehat sih tidak apa-apa ya. Kalau persaingan tidak sehat itu merugikan orang lain. Ya, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita ya agar kita tuh menghindari persaingan apapun bentuknya ya. Lebih baik kita jangan bersaing. Kalau dalam usaha itu persaingan bisnis itu yang sehat itu bagus karena untuk memacu untuk menghasilkan produk yang lebih baik, itu untuk suatu perusahaan ya, untuk pemasaran yang lebih baik dan lain-lain, itu perlu persaingan. Itu pun harus persaingan sehat. Tapi kalau persaingan dalam rumah tangga ya antara istri pertama dengan istri kedua itu tidak sesuai firman Tuhan. Harusnya istri pertama dan istri kedua itu harus rukun. Ya, tapi diceritakan di sini bahwa Lea itu tidak rukun ya dengan adiknya Rahel. Ya, jadi kita bisa melihat ada 7 ya permasalahan yang dialami Yakub. Yang pertama yaitu istri tercinta Yakub yaitu Rahel meninggal dunia ya di usia yang masih terbilang muda saat melahirkan anak keduanya, anak bungsunya yaitu yang bernama Benyamin ya.
itu Yakub sangat terpukul ya dengan kepergian Rahel yang mendadak ini ya. Karena dia bersalinnya juga mendadak dan meninggalnya begitu cepat, sehingga mungkin Yakub ini tidak siap ya menerima kenyataan bahwa istri tercintanya harus meninggalkan dia dengan cepat. Yang kedua yaitu kesusahan yang kedua yang dialami Yakub, yaitu anak Yakub yang bernama Dina ya, itu diperkosa oleh Sikem. Itu sungguh memukul ya hati Yakub. Dan yang ketiga, anak-anak Yakub yang bernama Simeon dan Lewi ya mengadakan pembalasan atas pemerkosaan Dina dengan mengadakan pembantaian yang sangat kejam, sangat bengis di Sikem ya, dengan taktik yang licik ya, dengan tipu daya yang licik, sehingga banyak orang di Sikem yang tewas ya di tangan Simeon dan Lewi ini. Itu sungguh memukul Yakub juga ya, karena Yakub tidak ingin sebenarnya ya anak-anaknya itu berbuat seperti itu. Yang keempat yaitu keluarga Yakub ada yang terlibat penyembahan berhala atau dewa-dewa asing ya. Jadi itulah permasalahan yang dihadapi Yakub. Yang selanjutnya, yang permasalahan selanjutnya yaitu Ruben, anak yang paling sulung, anak pertama Yakub dari Lea, itu berbuat asusila ya dengan gondek Yakub, yaitu Bilha. Ya, ini sungguh memalukan dan ini sungguh memukul hati Yakub ya, dan sungguh perbuatannya itu sungguh tidak terpuji ya. Yang selanjutnya yaitu Yakub hidup dalam tekanan pamannya yaitu Laban ya. Jadi kita tahu bahwa Yakub ini dimanfaatkan ya oleh Laban dengan menipunya ya, dengan memberikan Lea di malam pertama bukannya Rahel, supaya Yakub ini terikat dan mau bekerja 7 tahun lagi secara cuma-cuma, secara gratis ya. Itu sungguh kelicikan Laban itu seperti itu. Jadi Yakub ini ibaratnya itu dijebak ya, masuk perangkapnya Batman kalau zaman sekarang ini istilahnya ya. Jadi itulah ya masalah utama yang dihadapi Yakub, masalah yang paling berat yang dialami oleh Yakub ya. Juga yang tak kalah memukul Yakub yaitu kepergian Ishak ya. Ayah Yakub ini meninggal di usia 180 tahun. Itu sungguh ya mendukakan hati Yakub juga. Ya, meskipun memang sudah waktunya ya untuk meninggal Ishak ini, tapi itu Yakub terpukul juga ya dengan kepergian Ishak ini. Jadi itulah ya kesusahan yang dialami Yakub ya, kesusahan yang silih berganti dan bertubi-tubi ya, seperti ibaratnya itu sudah jatuh tertimpa tangga ya. Jadi tapi bersyukur ya Yakub ini diberi kekuatan oleh Tuhan ya, sehingga Yakub bisa move on bersama Tuhan Yesus. Jadi itulah pesan Tuhan hari ini, kita harus belajar dari kehidupan Yakub ya, meskipun permasalahannya sangat berat ya, Yakub bisa move on sama Tuhan. Di cerita kisah Yakub ini ya, kita bisa belajar juga di mana Yakub ini ya bisa mengendalikan emosinya ya saat Rahel meninggal. Dia tidak larut dalam kesedihan ya, meskipun memang Yakub ini sangat kehilangan ya ketika Rahel meninggal, tapi Yakub ini masih sempat mengubah ya nama anaknya dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Jadi Yakub ini ya masih bisa mengendalikan emosinya, sehingga
dan Yakub ini diberi hikmat Tuhan ya, sehingga dalam keadaan seperti itu dia masih sempat merubah nama anaknya yang Ben-Oni itu kesannya kurang bagus ya, diubah menjadi Benyamin yang kesannya itu luar biasa ya, yang artinya itu bagus sekali. Kita tahu bahwa Ben-Oni itu artinya anak kesusahanku. Bahasa Inggrisnya itu son of my sorrow ya, anak kesedihanku. Itu diubah oleh Yakub menjadi Benyamin yang artinya putra tangan kananku, son of my right hand, gitu ya. Jadi putra tangan kananku atau putra andalanku atau putra kebanggaanku ya, arti Benyamin itu. Dan kita belajar ya, ada kata tangan kanan ya. Tangan kanan itu punya makna yang bagus, karena tangan kanan ini bicara tentang sisi kanan ya, dan Tuhan sering memakai sisi kanan ini ya dalam pembelajarannya ya, dalam firman-Nya Tuhan sering memakai sisi kanan ini, jarang memakai sisi kiri. Kita belajar kenapa yang dipilih itu sisi kanan ya. Karena arti dari sisi kanan itu tempat berkat atau kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dan arti dari sisi kanan itu juga kekuatan Tuhan Yesus. Ya. Arti yang lain yaitu kuasa Tuhan Yesus yang kuat, yang bisa mengalahkan kuasa apapun. Itu makna yang bagus ya dari sisi kanan. Dan makna yang lain yaitu tempat Tuhan Yesus berdiri untuk menyelamatkan manusia. Itu di sisi kanan. Dan selanjutnya arti yang terakhir tempat berkat ya, atau tempat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, itu arti dari sisi kanan. Dan kita belajar ya dari kehidupan Yakub ini. Jadi Yakub itu punya masa lalu yang buruk ya, di mana dia menipu ayahnya Ishak ya, karena atas inisiatif ibunya. Sebenarnya itu yang punya ide itu ibunya ya, cuma Yakub ini hanya menuruti nasihat ibunya ya. Jadi ini kesalahannya sebenarnya di ibunya ya. Jadi Yakub ini juga memberi bubur yang dibuatnya itu apa, bubur kacang merah ya, itu dapat kita baca di Alkitab. Itu tidak dengan ikhlas ya. Jadi dia memberi masakannya itu yang berupa bubur kacang merah itu pada saudaranya Esau itu dengan imbalan ya. Seharusnya sebagai saudara kandung ya, itu dia memberi apa yang dia punya, apalagi dia masakkan agak banyak ya buburnya itu, harusnya diberi dengan cuma-cuma ya. Tapi karena Yakub mungkin pikirannya itu dipengaruhi oleh ibunya ya, untuk merebut ya hak kesulungan dari Esau, sehingga dia memberi bubur itu dengan imbalan ya, dengan imbalan dia minta hak kesulungannya Esau ya. Jadi Esau pun menyetujuinya karena Esau diceritakan waktu itu ya tidak terlalu menganggap penting ya hak kesulungan dia itu. Jadi dia berikan begitu saja ya pada Yakub ini. Ya itulah kita belajar ya dari Yakub ini yang memberi sesuatu ya itu dengan imbalan. Ya, itu kita bisa belajar kalau kita memberi sesuatu pada orang lain, kita harus ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kalau Yakub itu bisa memberikan bubur kacang merah itu pada Esau tanpa imbalan, itu lebih baik ya, sesuai firman Tuhan. Tapi
kenyataannya Yakub memberi bubur kacang merah itu dengan imbalan ya. Itu tidak sesuai firman Tuhan sebenarnya ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi ya. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat Yakub. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi meskipun itu sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Kalau memberi harus ikhlas tanpa pamrih. Demikian juga kita ingat ya cerita tentang Lea yang masalah buah dudem itu ya. Harusnya Lea itu memberi buah dudem itu pada saudara kandungnya Rahel, adiknya. Itu tanpa imbalan. Karena di Alkitab diceritakan ya, dia memperoleh buah dudem itu ya, ada beberapa biji, ada beberapa buah, tidak hanya satu. Ya, kita bisa baca di Alkitab. Jadi kalaupun dikasihkan satu saja ke Rahel kan tidak apa-apa sebenarnya ya, karena masih ada beberapa buah yang lain. Kecuali kalau cuma satu loh ya, kalau cuma satu ya tidak salah kalau Lea tidak memberikannya pada Rahel dengan cuma-cuma. Tapi di Alkitab kan dikatakan beberapa buah dudem, berarti kan bisa lah dikasihkan satu untuk Rahel secara gratis gitu ya, cuma-cuma tanpa imbalan suaminya ya. Waktu suaminya itu diminta oleh Lea. Sebenarnya Lea itu tidak sesuai ya dengan firman Tuhan, caranya seperti itu sama saudara kandung kok seperti itu ya, hitung-hitungan ya, memberi tidak ikhlas ya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi ya, supaya rencana Tuhan yang besar itu terjadi dalam kehidupan Yakub. Jadi Tuhan itu punya rencana yang besar ya, tapi kesalahan tetap kesalahan ya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan itu tetap tidak boleh dilakukan seharusnya ya. Tapi dalam cerita ini ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi ya, sehingga gara-gara buah dudem itu sampai lahirlah Ishakar itu ya, anak kelima ya, anak keberapa itu? Ya, anak keberapa dari Lea itu setelah Yehuda ya. Nah, Yehuda kan anak keempat ya. Anak pertama kan Ruben, anak kedua Simeon ya, anak ketiga Lewi, anak keempat Yehuda, dan anak yang dari pertukaran buah dudem itu Ishakar ya. Dan seterusnya ya, anak Lea yang dari budaknya itu ya, dan dari Lea sendiri ada melahirkan lagi ya, 2 orang anak selain dari budaknya itu ya. Jadi ini kita bisa belajar ya dari kehidupan Lea ini, kalau kita memberi ya itu harus dengan ikhlas. Jangan memberi itu dengan pamrih ya, karena kita belajar. Jadilah orang yang suka memberi ya. Jadilah kita pemberi yang sesuai firman Tuhan, yaitu memberi tanpa syarat. Itu dapat kita pelajari di 1 Yohanes 4 ayat 10. Mari kita baca dulu ya ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, amin. Jadi Tuhan lebih dulu ya mengasihi kita karena kemurahannya. Ya, Tuhan sudah memberi kemurahannya pada kita terlebih dahulu ya, memberi kasihnya yang murni, yang tanpa syarat pada kita terlebih dahulu, sehingga kita harus memberi dengan kasih Kristus, memberi dengan penuh kemurahan Kristus ya. Itu harus kita mengerti kenapa kita harus memberi tanpa pamrih, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Jadi kita harus meneladani ya. Kita harus memberi dengan kasih Kristus ya. Jadi orang yang suka memberi itu lebih diberkati loh, dan lebih berbahagia ya, daripada orang yang menerima
ya. Jadi bersyukurlah kita ya kalau kita ini suka memberi dengan kasih, tidak memberi dengan pamrih ya, mengharapkan imbalan. Itu tidak sesuai firman Tuhan ya. Jadi kita belajar memberi dengan tulus, ikhlas ya. Karena kita sudah menerima ya kasih dan kemurahan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Miliki hati yang penuh kemurahan. Ya, karena kita sudah menerima kemurahan demi kemurahan ya dari Tuhan Yesus setiap hari. Setiap saat, setiap waktu kita menerima kemurahan dari Tuhan. Kadang kita tidak sadar ya bahwa kemurahan Tuhan itu tiap detik, tiap detak jantung kita itu kita menerima kemurahan Tuhan loh. Luar biasa ya. Ya bersyukur atas kasih-Nya yang dan kemurahannya yang besar dalam hidup kita. Selanjutnya ya di Filipi 4 ayat 10 sampai 23. Mari kita buka bersama-sama. Filipi 4 ayat 10 sampai 23. Ini ayatnya ini terlalu panjang ya, jadi saudara baca sendiri di rumah. Jadi intinya yaitu tadi ya. Jadi kita harus punya hati yang penuh kemurahan. Itu intinya di Filipi 4 ayat 10 sampai 23 ini. Jadi kita harus bersyukur ya. Sangat bersukacita di dalam Tuhan Yesus ya. Apapun yang terjadi ya, kita harus selalu bersyukur, selalu bersukacita ya. Selalu penuh kemurahan ya, suka memberi apapun yang terjadi, bahkan dalam kekurangan pun ya kita harus memberi. Karena memberi dalam kekurangan itu sangat dihargai oleh Tuhan ya, daripada memberi dalam kelimpahan. Jadi bersyukurlah bila kita memberi dalam kekurangan, karena berkatnya itu lebih besar ya, dan kita lebih berbahagia lagi kalau kita bisa memberi dalam kekurangan. Ya, jadi itulah pesan Tuhan, dimana kalau kita memberi itu harus dengan ikhlas. Jadi kita belajar tentang move on ya. Jadi kita belajar dari kehidupan Yakub ini ya. Jadi kita belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, seberat apa pergumulan kita harus move on bersama Tuhan. Ya. Dan kita jangan lupa untuk punya kemurahan ya. Suka memberi dengan kemurahan, dengan kasih Tuhan ya, kasih tanpa syarat. Itu pesan Tuhan hari ini. Dan kita belajar beberapa ayat. Kita buka di Mazmur 63 ayat 8. Ini berhubungan dengan tema move on bersama Tuhan tadi ya. Itu Mazmur 63 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 63 ayat 8. Saya bacakan ya. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Amin. Ya. Ayat selanjutnya yaitu di Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Roma 8 ayat 28. Ini ayat untuk move on bersama Tuhan tadi ya. Ada beberapa ayat, tentunya bukan hanya ayat yang saya bacakan hari ini saja ya, untuk kita bisa move on bersama Tuhan, tapi ada
Ayat-ayat yang lain dapat saudara pelajari sendiri di rumah ya. Kita buka di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Selanjutnya yaitu di Efesus 30. Efesus ya, kita buka di Efesus. Di Efesus 3 ya, ayat 20. Saya bacakan ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saya ulang ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Yang selanjutnya yaitu 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Sungguh indah ya ayat ini ya. Jadi kenapa kita harus move on? Karena Tuhan itu tidak pernah ya meninggalkan kita sedetik pun, tidak pernah melepaskan genggaman tangannya pada tangan kita sedetik pun. Oleh sebab itu kita jangan putus asa ya, kita harus move on bersama Tuhan Yesus ya. Meskipun kita habis akal ya, seolah-olah tidak ada jalan keluar ya, tidak ada harapan ya. Kita jangan menyerah ya, kita harus move on bersama Tuhan. Tuhan adalah jawaban dan Tuhan punya solusi yang terbaik untuk kita ya. Kita harus percaya pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Amin. Dan tidak pernah terlambat. Itu sudah saya buktikan ya dalam kehidupan saya pribadi. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Meskipun seolah-olah sepertinya itu hampir terlambat atau kurang 1 detik saja ya terlambat, itu tidak terlambat loh, meskipun kurang 1 detik ya. Jadi itu luar biasa pertolongan Tuhan tuh. Roma 12 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama Roma 12 ayat 12. Kita ketemu ya. Saya bacakan ya Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah ya dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, jadi kita harus senantiasa bersukacita ya dalam pengharapan pada Tuhan ya. Bersabar ya dalam kesesakan, meskipun sangat menyesakkan ya, seperti Yakub tadi ya, bagaikan orang yang jatuh ya, tertimpa tangga, sungguh sangat menyesakkan ya kehidupan Yakub kala itu.
bertubi-tubi ya sesakan yang dialami Yakub. Tapi Yakub tetap punya iman yang kuat pada Tuhan sehingga dia bisa move on. Dia juga punya pengharapan yang kuat pada Tuhan ya. Dia juga selalu bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan ya. Bertekun dalam doa. Itu sudah pasti dilakukan Yakub saat itu ya. Jadi saat kita mengalami seperti Yakub ya, kita harus bertekun dalam doa. Kita harus bersabar dalam kesesakan seperti ayat ini ya di Roma 12 ayat 12. Kita harus bersukacita dalam pengharapan sehingga kita bisa move on bersama Tuhan. Amin. Ya, setelah ini ayat yang terakhir yaitu di Mazmur. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ini sungguh indah ya ayat ini. Ya, jadi saya ulang ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Jadi Yakub ini tidak sampai tergeletak. Ya. Meskipun dia mengalami kesusahan yang bertubi-tubi ya. Yakub tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan selalu menopang Yakub. Amin. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita pelajari dari tema kita hari ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya di channel Bukit Sion ini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.